Pada video kali ini kita akan coba untuk membahas contoh soal tentang perpindahan dan jarak untuk fisika kelas 10. Akan ada dua contoh soal yang kita bahas. Kita mulai dari contoh soal yang pertama. Nah, di sini pada contoh soal yang pertama, sebuah lapangan sepak bola berukuran panjang 100 meter dan lebar 60 meter. Sebelum bermain bola, Ruli melakukan pemanasan dengan berlari mengitari lapangan sebanyak 3 putaran. Jadi ada Ruli. Si Ruli ini bakalan mengitari lapangan sepak bola ini sebanyak 3 kali. Pertanyaannya adalah, kita diminta untuk menghitung jarak dan perpindahan yang telah ditempuh oleh si Ruli setelah mengitari lapangan sepak bola sebanyak 3 putaran tadi. Nah, di sini kita ketahui saat mengelilingi 1 kali putaran, si Ruli ini akan melewati 100 meter panjang, 60 meter bagian lebar, 100 meter panjang, dan 60 meter lebar. Jadi, dalam 1 kali putaran, jarak yang ditempuh oleh si Ruli itu merupakan penjumlahan dari 100 tambah 60 tambah 100 tambah 60. Nah, jika kita ingin menghitung jarak total si Ruli melakukan putaran sebanyak 3 kali, maka jarak tempuh si Ruli itu merupakan penjumlahan tadi keliling dari si lapangan sepak bolanya dikalikan 3, dikarenakan si Ruli bakal mengitari lapangan sebanyak 3 kali. Nah, di sini total dari 100 tambah 60 tambah 100 tambah 60 itu akan menghasilkan 320, dan kita kalikan dengan 3, maka total jarak yang ditempuh oleh si Ruli itu adalah 960 meter. Nah, jadi ketika mengitari lapangan sebanyak 3 putaran, maka si Ruli akan menempuh jarak total sepanjang 960 meter. Nah, itu jarak tempuh yang ditempuh oleh si Ruli. Selanjutnya pertanyaannya adalah, berapa jauh perpindahannya? Nah, untuk perpindahan kita ingat, perpindahan dapat dicari dengan cara mengurangkan posisi akhir dengan posisi awal dari si objek, benda, atau orang yang kita tinjau. Nah, di sini posisi akhir Ruli, dikarenakan dia berkeliling 3 kali putaran, itu sama dengan posisi awalnya. Dengan demikian, dapat kita katakan perpindahan dari si Ruli itu sama dengan 0, dikarenakan dia tidak berpindah sama sekali ya. Dia cuma berputar, mengelilingi lapangan, dan kembali lagi ke posisi semulanya. Nah, jadi dari perhitungan kita dapatkan bahwa besarnya perpindahan yang dialami oleh si Ruli itu sebesar 0 meter. Nah, jadi jarak tempuhnya 960 meter, perpindahannya 0 meter. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Nah, di contoh soal yang kedua, seekor katak mula-mula berada pada koordinat negatif 3,1 meter. Nah, ini awalnya, posisi awalnya. Kemudian, si katak ini melompat hingga posisinya memiliki koordinat 2,13 meter. Nah, di sini kita diminta untuk mencari perpindahan dari si katak. Perlu dicatat, negatif 3,1 di sini maksudnya adalah koordinat X-nya berada pada negatif 3 dan koordinat Y-nya pada 1. Jadi awalnya si katak itu berada pada posisi negatif 3X dan 1Y di sini ya. Lalu dia melompat dan berpindah pada posisi X-nya 2, Y-nya 13. Nah, seperti itu ya. Jadi yang ini X, bagian X-nya pada koordinat X, yang 13 ini pada bagian Y-nya, koordinat Y. Nah, untuk menghitung besarnya perpindahan atau garis ini nih, garis perpindahan ini, kita bisa menggunakan Pythagoras nih. Tapi pertama-tama kita harus tahu dulu berapa panjang delta X dan berapa panjang delta Y untuk mencari sisi miringnya. Oke. Nah, di sini untuk mencari delta X, kita tinggal kurangkan aja posisi akhir dengan posisi awal dari si katak. Posisi akhirnya kan ada berada pada 2 ya, 2X positif. Posisi awalnya berada pada negatif 3, berarti 2 dikurang negatif 3. Nah, itu delta X-nya, jarak dari si delta X-nya. Di sini 2 dikurang negatif 3 itu sama dengan 2 tambah 3, berarti sama dengan 5 meter. Nah, untuk delta Y-nya, kita kurangkan posisi Y akhir dikurangi posisi Y awal. Ya. Nah, Y akhirnya itu kan sama dengan 13 nih, ya kan? 13.
Y awalnya itu sama dengan 1. Berarti delta Y-nya itu sama dengan 12 meter. Nah, seperti itu ya. Cara menghitung delta X dan delta Y. Nah, selanjutnya, dikarenakan kita udah dapat delta X, kita juga udah dapat delta Y, kita bisa cari nih besarnya sisi miring atau perpindahan. Nah, perpindahannya itu sama dengan R akar dari delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat. Dari perhitungan kan kita tahu bahwa delta X itu sama dengan 5, berarti 5 kuadrat. Dan delta Y itu sama dengan 12, berarti sama dengan 12 kuadrat. Nah, di sini 5 kuadrat itu sama dengan 25, dan 12 kuadrat itu sama dengan 144. Kita jumlahkan, dan kita dapatkan besarnya R atau perpindahan dari si kata yang mula-mula pada posisi ini ke posisi kedua setelah meloncat, itu adalah sebesar 13 meter. Nah, jadi si kata itu berpindah sejauh 13 meter dari posisi awal. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk menghitung perpindahan pada 2 dimensi, kalian hitung dulu berapa delta X-nya, berapa delta Y-nya, baru kita cari R atau perpindahan dengan Pitagoras. Nah, seperti itu cara menghitung perpindahan pada 2 dimensi. Koordinat 2 dimensi. Oke? Nah, itu saja untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Salam dari Radit Fisika.